Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Katarina Dias. Gelar karya, pentas teater ladang binatang UKM Teater Institut UNESA. Prakarsa Labs pameran karya siswa SMK Lab School UNESA 1. Sosialisasi World Class University UNESA targetkan peringkat 500 perguruan tinggi dunia. Dia pemirsa, berikut jendela UNESA selengkapnya. UKM Teater Universitas Negeri Surabaya Teater Institut sukses gelar pementasan pada Sabtu 11 Maret 2023. Pementasan bertajuk Ladang Binatang ini bercerita tentang penindasan yang dilakukan manusia kepada binatang bernilai moral sindiran politik. Gelar karya ini bertujuan untuk mengenalkan teater sebagai hiburan kepada masyarakat umum di semua lini usia. UKM Teater UNESA, Teater Institut kembali menggelar karya setelah sempat terhambat karena pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan pada 11 Maret 2023 di panggung terbuka Komplek UKM UNESA. Pementasan kali ini menampilkan naskah berjudul Ladang Binatang yang ditulis oleh Dwi Endah Lestari. Naskah ini merupakan adaptasi dari novel populer Animal Farm karya George Orwell. Naskah Ladang Binatang menceritakan tentang penindasan yang dilakukan manusia kepada para binatang, sehingga semua binatang saling bekerja sama untuk menggulingkan kekuasaan manusia. Namun saat mencapai keberhasilan, hasil yang didapatkan para binatang justru tidak sesuai harapan. Peternakan semakin merosot dan para hewan semena-mena dengan hewan lain. Pementasan kali ini cukup berbeda dari sebelumnya, karena untuk pertama kalinya, Teater Institut melakukan kolaborasi antara pengurus dengan alumni dan masyarakat umum melalui Open Recruitment Actor atau pemain. Fahrudin Imam Nurkolis selaku sutradara menyampaikan bahwa kolaborasi aktor ini merupakan suatu terobosan terbaru dari Teater Institut UNESA. Kalau pemain ini bentuknya kolaborasi kami. Kalau dari Teater Institut ini kan ada yang juga pengurus dan juga ada beberapa alumni yang kali melibatkan. Ada juga yang kita open rekrutmen istilahnya ya. Kita juga open untuk teman-teman yang lainnya ingin berproses gitu. Tantangan terbesar dalam pagelaran kali ini adalah jadwal latihan para aktor. Perbedaan latar belakang para aktor yang memiliki kesibukan dan kegiatan masing-masing merupakan tantangan dalam menemukan waktu latihan yang efektif. Teater Institut sangat terbuka untuk kolaborasi dan mengadakan gelar karya. Harapan dengan adanya pagelaran Ladang Binatang ini mampu memantik munculnya karya baru dan mampu berkolaborasi dengan seniman di daerah lain di Indonesia. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rama melaporkan. SMK Lab School UNESA 1 gelar pameran karya siswa Prakarsa Labs yang berlangsung selama 2 hari di Atrium Casa Mall, Surabaya. Pameran ini merupakan bentuk tahap akhir dari penilaian uji kompetensi keahlian yang diikuti oleh para siswa kelas 12, kompetensi bisnis daring dan pemasaran, serta kompetensi multimedia. Kegiatan ujian kompetensi dan keahlian atau UKK bagi para siswa SMK Lab School UNESA 1 telah berlangsung dengan konsep yang berbeda. Bila di setiap tahunnya kegiatan ini berlangsung secara internal di lingkungan sekolah, kini pameran karya siswa SMK Lab School UNESA 1 atau Prakarsa Labs digelar di luar sekolah. Berlangsung secara meriah di Atrium Casa Mall, Surabaya. Kegiatan Prakarsa Labs berhasil mendapatkan banyak perhatian dari para pengunjung Casa Mall Surabaya. Selain itu, kegiatan ini merupakan bentuk pengenalan dan branding dari pergantian nama SMK Lab School UNESA 1 yang sebelumnya merupakan SMK IKIP Lab School Surabaya. Kegiatan Prakarsa Labs ini juga berkaitan dengan uji kompetensi keahlian yang biasanya untuk uji kompetensi keahlian kita laksanakan di internal sekolah kami. Pada hari ini kita laksanakan di luar sekolah kami yaitu di Atrium Casa Mall. Kegiatan ini adalah
kegiatan yang memang adalah proses pembelajaran untuk siswa-siswa kami yang selama 3 tahun, dan pada hari ini mereka harus bisa menerapkan secara ilmu dan secara praktek untuk kegiatan uji kompetensi keahlian, dan kami berharap kegiatan ini bisa berlanjut di kemudian hari dan di mana dengan audiens yang lebih luas. Sebanyak 76 siswa ikuti pameran karya siswa dengan tema besar Visit Surabaya. Masing-masing stand beranggotakan 4 hingga 5 siswa ini memuat beberapa tema yang berbeda. Di antaranya adalah tema Taman Bungkul, Jembatan Merah, Monumen Tugu Pahlawan, dan Taman Flora. Para siswa dituntut untuk menuangkan kreativitasnya dalam mengangkat nama-nama tempat yang telah dipilih sebagai bahan promosi melalui desain poster, merchandise, dan video. Proses penilaian masing-masing stand dilakukan oleh tim KC Media by UNESA yang mengundang Kepala Divisi Bisnis dan Marketing Irhamna Nirbaya Kareka STMMT dan Ramadhani Nur Aisyah SPD selaku Kepala Divisi Kreatif. Selain menghadirkan pameran karya siswa SMK Lab School UNESA 1 di Atrium Kaza Mall Surabaya, kegiatan talkshow interaktif juga berlangsung bersama founder asli Arek Surabaya, Muhammad Imron Rosyadi, dan Kepala Divisi Bisnis dan Marketing KC Media by UNESA, Irhamna Nirbaya Kareka STMMT. Berlangsung secara aktif dan meriah, para narasumber memberikan tips dan trik dalam mengembangkan sosial media, serta menjadi konten kreator yang sesuai dengan tren saat ini. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Livia Rahma melaporkan. Untuk setelah itu kita tampilkan Arek Surabaya. UNESA bekerja sama dengan PT Pipa Mas Putih gelar talkshow bertajuk Pipa Mas Energy Talk pada 13 Maret 2023. Kegiatan yang dilaksanakan secara offline ini membahas seputar tingkat konsumsi dan produktivitas minyak serta pengelolaan subsidi BBM di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat sekarang gambarannya ya. Tingginya konsumsi BBM yang tidak seimbang dengan jumlah produksi minyak dalam negeri menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara net importir minyak di dunia. Untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional, pemerintah Indonesia harus mengimpor minyak dari berbagai negara. Aktivitas impor minyak yang tinggi mempengaruhi harga BBM yang beredar di masyarakat. Untuk memeratakan kemampuan daya beli di masyarakat, pemerintah menganggarkan subsidi BBM. Namun pemanfaatan subsidi BBM nyatanya masih belum tepat sasaran di masyarakat. Guna membahas perihal pengelolaan subsidi BBM di Indonesia sebagai negara pengimpor minyak, UNESA bersama Pipa Mas gelar talkshow bertajuk Pipa Mas Energy Talk dengan tema Jadi Pengimpor Minyak, Bagaimana Indonesia Mengelola Subsidi BBM. Acara yang dilaksanakan di Auditorium Lantai 9, Gedung Fakultas Kedokteran UNESA pada 13 Maret 2023 ini menghadirkan 3 pembicara, yakni Profesor Dr. Rudi Purwono selaku pakar ekonomi UNAIR, Dr. Muhammad Effendi, STMT, selaku dosen Fakultas Teknik UNESA, dan Deden Muhammad Idani, selaku Area Manager Communication, Relation, dan CSR PT Pertamina Patraniaga. Diikuti oleh mahasiswa UNESA, Pipa Mas Energy Talk sekaligus mensosialisasikan program subsidi tepat yang sedang dilakukan Pertamina sejak 1 Desember 2022. Jadi program subsidi tepat ini bertujuan untuk supaya program penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran ya. Nah, program ini sendiri sudah dilaksanakan uji cobanya mulai 1 Desember tahun lalu dan saat ini masih berlangsung ya sampai dengan saat ini dan mungkin akan berakhir di triwulan 2 ya tahun 2023 ini. Pertamina mengimbau agar masyarakat melakukan registrasi melalui website SPBU atau aplikasi My Pertamina untuk pendataan penerima BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembagian jatah sesuai dengan tipe kendaraan. Dimoderatori oleh Putri Ayuning Tias, gelaran talkshow berlangsung cair. Pada sesi tanya jawab, para peserta aktif melontarkan berbagai pertanyaan terkait pengelolaan ekspor impor migas, bagaimana pengawasan subsidi BBM, dan pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Selanjutnya, acara diakhiri dengan sesi fun game dan pembagian hadiah dari penyelenggara. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. UNESA gelar sosialisasi program Worldcast University bersama Direktur Pasca Sarjana Universitas Airlangga dan Guru Besar Institut Teknologi Bandung di lantai 11 Gedung Rektorat UNESA pada 13 Maret 2023. Sebagai salah satu ikhtiar mencapai peringkat 500 perguruan tinggi dunia, UNESA hadirkan Direktur Pasca Sarjana Universitas Airlangga,
Profesor Badri Munir Sukoco SE MBA PhD, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Wawan Gunawan, Akadir MS, Dosen Institut Pertanian Bogor, Profesor Iskandar Zulkarnain Siregar, dan tim Sinta dari Universitas Sriwijaya, Ali Berdadi Mkom, sebagai pembicara dalam kegiatan sosialisasi program Universitas Berkelas Dunia atau World Class University pada Senin 13 Maret 2023 di Auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA. Dalam sesi pemaparannya, Profesor Badri Munir Sukoco menyampaikan bahwa UNESA masih belum mencapai akselerasi perguruan tinggi dunia dikarenakan masalah ekonomi, teknologi, dan banyaknya pro kontra konsekuensi dengan kontrak kinerja dalam pencapaian World University Ranking di perguruan tinggi dunia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dari UNESA itu sendiri, dari perguruan tinggi sendiri. Otomatis kalau mutunya meningkat, maka impact terhadap mahasiswa sangat kuat sekali. Dalam sesi yang sama, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Wawan Akadir MS, memberikan pandangan terkait World University Ranking yang memiliki 4 QS, yaitu Research Quality, Teaching Quality, Graduate Employability, dan International Quality, serta tips agar masuk radar QS World University Ranking, yakni Regional Bar, New Entrants, Paper Threshold, dan Small Size yang perlu ditingkatkan UNESA untuk mencapai perguruan tinggi dunia. Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan impian UNESA untuk mencapai World Class University bisa segera terwujud dengan meneguhkan diri sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Terus komitmen dalam tingkatkan mutu pendidikan, UNESA kembali tambah jajaran profesor. Kali ini salah satu dosen ilmu hukum, Profesor Dr. Siti Nur Aziza SHM-Hum, resmi dikukuhkan sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum Bisnis Halal pada Kamis 16 Maret 2023. Tak seperti biasanya, pada prosesi pengukuhan profesor di UNESA kali ini, dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Komitmen dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, UNESA terus tambah jumlah jajaran profesornya. Salah satu dosen program studi ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, Profesor Dr. Siti Nur Aziza SHM-Hum, melalui penelitiannya tentang hukum produk halal di Indonesia, resmi dikukuhkan sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum Bisnis Halal di Gedung Geraha UNESA pada 16 Maret 2023. Sebelum dikukuhkan, Profesor Dr. Siti Nur Aziza SHM-Hum menyampaikan pidato ilmiahnya yang berjudul Jaminan Produk Halal Melalui Audit Mutu Hukum Menuju Era Industri Halal. Mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam membuat konteks hukum produk halal di Indonesia bukan lagi perintah agama, melainkan sudah menjadi hak asasi yang harus dipenuhi. Hal ini kemudian menjadi landasan Profesor Aziza dalam mengembangkan keilmuan hukum bisnis halal. Kita melihat kondisi di Indonesia, masyarakatnya belum memiliki halal awareness ya. Saya kira ini juga menjadi tantangan tersendiri pada saat melakukan penelitian, tidak kemudian langsung mendapatkan respon ya. Karena mereka masih menganggap ini kewajiban agama. Sesungguhnya halal ini sudah melampaui batas-batas agama ya. Semua punya nilai-nilai universal bahwa halal ini adalah sebuah hak asasi manusia. Tampak berbeda dari prosesi pengukuhan profesor biasanya. Kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta istri, selaku orang tua dari Profesor Aziza yang didampingi Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, beserta Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dan sejumlah pejabat pemerintah lainnya, menambah kemeriahan acara pengukuhan tersebut. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Selain menghadiri prosesi pengukuhan profesor di UNESA, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin juga meresmikan gedung Fakultas Kedokteran, Laboratorium Anti Doping dan Gedung Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional atau SLOMPEN UNESA. Bersamaan dengan proses pengukuhan profesor yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, UNESA juga meresmikan 3 gedung penunjang proses pembelajaran mahasiswa dan pembinaan olahragawan muda potensial nasional.
Peresmian 3 gedung ini sebagai upaya UNESA dalam peningkatan mutu layanan pendidikan melalui penyelenggaraan fasilitas sarana prasarana. Ketiga gedung tersebut yakni Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Laboratorium Anti-Doping, dan Gedung Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional atau SLOM-PN UNESA. Penanda tanganan prasasti dari ketiga gedung ini dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan didampingi oleh Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan Emkes. Adanya 3 fasilitas gedung penunjang pembelajaran mahasiswa dan pembinaan olahragawan muda potensial nasional ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam menghasilkan atlet berkualitas unggul sehingga olahraga Indonesia dapat bersaing secara global. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat dan sampai jumpa.